Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang kali ini kita lanjutkan tutorial Dapodik Pautnya. Kita buka dulu aplikasi Dapodik Paut dengan jalan buka semacam ini, localhost /29.000. Kemudian username kita masukkan, kita login terlebih dahulu. Kemudian masukkan password. Semesternya sudah, kita login. Kita tunggu tampilan login sampai keluar semacam ini. Kalau kemarin kita sudah bahas lembaga, kemudian sarana prasarana, kemudian PTK. Nah, ini yang akan kita bahas yaitu PTK. Sebagai contoh ini ada 4 nama guru. Jika statusnya ini masih tanda tanya, ini berarti nama gurunya belum aktif. Sedangkan yang ini sudah aktif, sudah terdaftar. Nah, misalkan nama ini nama yang tidak terdaftar, kita mengaktifkannya bagaimana? Silahkan klik ini, kemudian ke penugasan. Nah, nomor surat tugas diisi, tanggal surat tugas diisi, TMT surat tugas diisi, kemudian surat induk. Kemudian misalkan ini keluarkan karena misalkan pensiun, tanggal keluar, tanggal hari ini. Kita save and close. Berhasil diperbarui. Nah, namanya sudah hilang. Nah, misalkan kita tidak jadi, nah kita salah, kita lihat di PTK, keluar, klik apakah nama aku Saifuddin tadi sudah. Nah, ini sudah terisi. Jika ingin membatalkan, klik batalkan. Coba ya, klik batalkan. Oh, belum ini baris, klik salah namanya, kemudian batalkan ya. Nah, kita lihat di PTK, namanya kok belum ada. Kita refreshnya tinggal klik yang di bawah di sini, refresh. Kalau yang atas ini adalah refresh semuanya, kalau yang bawah ini hanya refresh di PTK saja. Kita klik refresh sehingga namanya muncul. Nah, ternyata kita tadi salah, seharusnya bukan pensiun tapi mutasi penugasan. Aman, terus klik ya, ini keluar karena mutasi, tanggal keluar, tanggal hari ini, save and close. Nah, ini kita ada nama ini sebagai gurunya, diaktifkan penugasan, aktifnya semacam ini. Nah, nomor surat tugas, tanggal surat tugas diaktif mulai bulan Juli tanggal 9, TMT nya di sini Juli tanggal 9 ya. Keaktifan PTK mulai Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kalau sudah terklik, kita save and close. Perhatikan, nah ini berhasil dibuat. Ini juga berubah statusnya, ada gambar orangnya. Berarti Nur Azizah sudah aktif di TPA Taman Pintar. Ini juga Umi Faidah, kita penugasan, kita nomor surat tugas. Nah, semacam ini. TMT nya Juli 2015, TMT nya Juli 915. Aktifan PTK Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Save and close. Nah, Ulil Alfa juga demikian. Penugasan, tanggal surat tugas, ya, tanggalnya bulan Juli tanggal 9, TMT tugasnya Juli 9 ya.
pengaktifan PTK Agustus, September, Oktober, November, Desember. Save and close. Ini adalah sudah aktif. Sekarang misalkan ada penambahan guru, caranya bagaimana? Kita klik tambah, namanya kita besar semua aja ya. Laki-laki, NIK nya 3302. Oke, perhatikan. Semula di sini adalah kotaknya merah. Jika ada kotak merah ini berarti nanti tidak bisa disimpan. Kita tambahi. Nah, sehingga kotaknya sudah berwarna biru. Dan perhatikan juga jika ada tanda bintang berarti harus diisi. Tempat tanggal lahir di sini adalah Jepara. Tanggal lahir, nah, 19. Misalkan ini bulannya bulan September. Oke, tanggal 13. Terus nama ibu kandung, alamat jalan, RT, RW, nama kelurahan, dusun, nama kelurahannya Wates. Jika kelurahan tidak ada, kita bisa strip sehingga kotaknya berubah jadi kotak biru. Kecamatan, nah ketik saja undaan, di sini ada kode posnya. Nah, misalkan ini agama Islam. Nah, ini belum kawin atau sudah kawin. Kita kawin. Nama suami istri. Ya. Ini di sini belum, tidak bekerja, NPWP, kewarganegaraan. Nah, ini kepegawaian, statusnya adalah guru tetap yayasan atau guru honor sekolah. Kita pilih saja dengan guru honor sekolah. NIK, NUPTK belum punya. Jenis PTK nya guru kelas. SK pengangkatan, di sini adalah nomor SK nya. Ya. Tanggal pengangkatan, di sini tanggalnya 2013 bulan Juli, tanggalnya tanggal 18 misalkan. Pemerintah pusat, lembaga yang mengambil, kepala sekolah. Pangkat di sini, pangkat golongan di sini tidak kepala sekolahnya ya. Kepala sekolahnya tidak ada. Pangkat golongan ini harusnya strip. Ya, berhubung di sini ini ada strip. Sumber gaji sekolah. Kompetensi khusus tidak, keahlian khusus tidak, mampumu tidak semua. Nomor telepon rumah, nomor HP. Emailnya tadi, emailnya sembarang, jika punya email apa enggak. Nah, ini emailnya. Nomor telepon rumah jika tidak punya, bisa diisi strip. Terus save and close. Perhatikan, PTK berhasil dibuat.
Ini Abdul Ghaffar Ismail sudah tercatat sebagai guru tapi belum aktif. Kita aktifkan dengan jalan penugasan. Nomor surat tugas ya, tanggal surat tugas Juli ya, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Terus kita save and close. Di sini sudah aktif. Nah, sebagai contoh kepala sekolah Abdul Ghaffar Ismail sebagai kepala sekolah, kita ubah jalannya, kita klik namanya, terus kita ubah. Nah, setelah kita ubah identitasnya, ini ada data rincian. Kita masukkan anaknya, nama anaknya, statusnya anak kandung, jenjang SD sederajat, NISN belum punya, jenis kelamin perempuan, tempat lahir, tanggal lahir, tahun masuk 2014, kemudian simpan ya. Sudah, misalkan tambah lagi di sini status anak kandung. Nah, misalkan ini belum sekolah. Nah, belum sekolah, kita bisa isikan tidak sekolah ya, atau bisa juga lainnya, kita bisa milih atau PAUD, NISN belum ada, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Jepara, tanggal lahir tahun masuk belum ya, kita simpan. Tahun masuk 2015, simpan. Oke, kita sudah. Beasiswa, jika punya beasiswa, buku jika membuat buku, diklat jika pernah ikut diklat, karya tulis jika sudah punya, kesejahteraan. Ini adalah untuk BPJS, kita bisa tambah. Nah, asuransi kesejahteraan, namanya BPJS, penyelenggara BPJS dari tahun 2015 sampai tahunnya 0, statusnya aktif, kita simpan. Berhasil. Sudah. Tunjangan belum punya, tugas tambahan. Nah, ini tugas tambahan, kita klik tambah. Di sini PTK-nya adalah kepala sekolah, jam per minggunya kita isi 6, nomor SK-nya SK miring 213 miring 2015. TMT tambahan di sini mulai 2015 bulan Juli, Agustus. TST tambahan biarkan kosong di sini, kita simpan. Sudah, tambahan sebagai kepala sekolah. Nah, di sini ada penghargaan, riwayat tes,
riwayat gaji berkala, riwayat kepangkatan, pendidikan formal. Nah, pendidikan formal kita tambah, dimulai dari SD. lainnya jenjang pendidikan di sini adalah misalkan adalah SD sederajat. Gelar akademik berhubung tidak ada, kita buat strip. Satuan pendidikan adalah kita buat SD-nya, SD negeri. Nah, ini fakultasnya strip. Kependidikan tidak, mulai tahun masuk silakan diisi. Delapan 88 tahun lulus, misalkan di sini adalah 1091. lima ini ya. Nah, misalkan ini punya strip, masih kuliah tidak, kita simpan. Nah, ini yang untuk SD. Nah, kita tambah lagi, misalkan ini adalah guru PAUD, jurusannya adalah konselor S1. Gelar akademiknya di sini adalah sarjana pendidikan. Nah, di sini misalkan UMK, fakultas FKIP, pendidikan ya, tahun masuk 2000, tahun lulus 2004. NIM-nya masih kuliah tidak, semester IPK-nya oke, kita simpan. Oke, pendidikan formal sudah berhasil kita buat. Nah, kita bisa tambah untuk SMP, SMA, dan lain sebagainya. Sertifikasi belum, jabatan fungsional belum. Nah, kalau sudah, kita sudah untuk ini. Nah, kepala sekolah tadi sudah keluar atau belum? Kita tutup dulu. Ya, tutup. Terus kita lihat di beranda. Kepala sekolahnya belum dipilih. Kita refresh bisa pakai yang ini, refresh. Oke. Ini kepala sekolahnya sudah ada. Kita kembali ke PTK lagi. Kita lanjutkan lagi yang untuk Ulfa. Di sini perhatikan beranda, kita bisa klik validasi. Nah, kita lihat Ulfa, status kepegawaian harus diisi dengan benar. Kita tutup. Kita ke PTK, Ulfa, status kepegawaian. Di sini kan sudah statusnya seperti apa ya, kita lihat statusnya, kita diklik ubah. Nah, NIK-nya ini tidak diisi. Status kepegawaian, ini status perkawinan ya, ini kawin ya.
NUPTK-nya. Jika NUPTK adalah merah, di sini kotak merah harus diisi. Nah, klik di paling bawah, kita hapus. Nah, sehingga di sini sudah berwarna biru. Jenis PTK di sini adalah sebagai guru kelas. Nah, ya, lembaga pengangkat, ini SK-nya, nomor SK-nya. Yang mengangkat adalah kepala sekolah, sumber gaji sekolah, ya. Terus tidak punya, kita simpan. Bisa ndak? Gagal meminjam file dengan benar, ada fit yang belum diisi. Perhatikan di sini ada yang belum diisi. Nah, ini NIK tidak diisi. Nah, ini harus diisi. Kita tambahkan NIK-nya. Nah, sudah. Coba kita isi di sini, simpan. Bisa ndak? Berhasil diperbarui. Tempat lahir. Nah, ini tempat lahir masih belum diisi. Kudus. Oke. Nama ibu kandung di sini. Ya, alamat jalan di sini tidak diisi, bisa pakai strip jika tidak punya jalan. RT 3 RW 5. Nama kelurahan di sini Wates. Ya, kita simpan. Nah, sudah. Kita coba lihat di sini. Kita tutup. Kita ke beranda validasi. Ulfa status kepegawaian. Status kepegawaian kita lihat di sini. PTK Ulfa ubah. Nah, ini status kepegawaian. Ini masih lainnya. GTY PTY guru honorer sekolah. Simpan. Berhasil perbarui, ya. Kita coba lihat di beranda validasi apakah sudah. Belum. Ulfa TMT pengangkatan wajib diisi. Kita satu-satu mendeteksinya itu. Ulfa TMT pengangkatan. Nah, ini Juli ini ya. Oke, kita simpan. Perbarui. Kita lihat di beranda validasi apakah sudah. Oke, sudah. Kita tinggal Umi Farida sama Nur di sini. Kita tutup. Kita ke PTK Umi ubah. Nah, ini nicknya.
UPTK kita tidak, jenis PTK adalah guru kelas. TMT pengangkatan, ini adalah SK, tanggal SK, lembaga pengangkatan, kepala sekolah, sumber gaji sekolah, status kepegawaian. Nah, guru honorer sekolah disesuaikan dengan di lembaga masing-masing. Kita simpan. Berhasil diperbarui, kita ke Nur Azizah, ubah NIK nya kita isikan, tempat lahir Kudus, tanggal lahir 2000, alamat jalan tidak ada, nama dusun, nah kecamatan, kode pos, isi agama Islam, kawin, bekerja, ini ya. Terus NUPTK, status kepegawaian guru honorer sekolah disesuaikan dengan masing-masing lembaga. Jenis PTK guru kelas, SK pengangkatan, TMT pengangkatan, lembaga yang mengangkat, kepala sekolah, sumber gaji sekolah, kebutuhan khusus tidak. Ini yang lain bisa dilengkapi sendiri. Intinya jika yang ada bintang merah harus diisi. Kita simpan. Berhasil diperbarui, kita tutup, kita lihat di beranda validasi. Nah, ini perhatikan ini. Oke, PTK AN Nur Azizah, usia terhitung 0 tahun. PTK Nur Azizah, perhatikan di sini. Kita lihat di PTK Nur Azizah, kita ubah tanggal lahirnya, ya, tanggal lahirnya. Oke, kita simpan, ya. Kita ke beranda, kita validasi. Sudah. Peserta didik ini untuk peserta didik semuanya. Nah, ini untuk riwayat pendidikan, ini juga harus diisi. Kita harus mengisinya semua. Pendidikan formal, pendidikan formal, pendidikan formal. Nah, kita ke PTK lagi, kita ke UDIL, ubah pendidikan formal. Nah, ini riwayat pendidikan formal, kita tambah bidang studi. Nah, guru kelas PAUD, jenjang pendidikan S1, gelar akademik sarjana
sarjana pendidikan, satuan universitas terbuka, fakultas FKIP, pendidikan ya, tahun masuk, tahun lulus, NIM-nya, tidak kuliah semester IPK-nya 3, kita simpan. Sudah. Kemudian kita ke Umi Faidah, ubah ke riwayat pendidikan formal, tambah guru kelas PAUD, jenjang pendidikan S1, gelar akademik sarjana pendidikan, satuan pendidikan universitas terbuka, fakultas FKIP, kependidikan ya, tahun masuk 2011, tahun lulus 2015, NIM-nya kuliah tidak. Nah, ini misalkan masih kuliah, iya. Ini tahun lulusnya 0 ya. Enggak bisa, ini tahun lulus 0 mau enggak? Strip enggak mau ya. Oke, biarkan 0 ya. Terus kemudian masih kuliah ya, sekarang semester 8, IPK-nya saat ini semester 3, kita simpan. Oke, berhasil. Jika ini masih kuliah pada semester 8, kita tutup, kita ke Nur Azizah, ubah jenis pendidikan, riwayat pendidikan formal, kita tambah bidang studinya, PK out, jenisnya S1, gelarnya sarjana pendidikan UT, KIP, pendidikan ya, tahun masuk, tahun lulus, NIM, masuk kuliah tidak, semester tidak, IPK-nya, terus kita simpan. Oke, berhasil, kita tutup. Kita ke beranda, kita lihat validasi. Oke, PTK-nya sudah tidak ada, perhatikan ini ya. Tinggal ini yang belum, ruang capsek, ruang guru belum ada, toiletnya belum, kondisi sarannya tinggal ini, kita lengkapi sekalian. Nama jeruk belum diisi dan lain sebagainya, kita tutup. Sampai di sini PTK yang harus diisikan, ini semuanya sudah. Besok kita lanjutkan ke peserta didik, terus ke rombongan. Kita keluar sebentar, kita istirahat, keluar aplikasi.